Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidannillah wa musholin ala Rasulillah la haula la quwata illa billah. Sahabat Wakaf TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita bil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saudara kita, seorang sosok praktisi hukum yang sudah sangat masyhur, seorang muda tetapi memiliki pemikiran yang progresif. Yang menarik menurut saya adalah beliau juga seorang pengusaha. Dan yang menarik adalah beliau adalah seorang yang memiliki kepedulian. Kalau melihat jejak rekam beliau yang mendampingi itu tentu tidak bisa dipisahkan dengan karakter sebuah entitas yang sangat memberikan kepedulian tinggi terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Saya juga masih didampingi oleh sohib saya, Cak Agus, Master of Teknik. Kita akan bicarakan sejauh mana sebetulnya pentingnya charity, kepedulian sosial. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia ini adalah negara paling dermawan di Indonesia. Ini adalah fundamental value yang menurut saya adalah capital yang luar biasa kalau kita bicara masalah kepedulian kemanusiaan, kepedulian sosial. Dan banyak hal kegiatan-kegiatan kemanusiaan atau kegiatan-kegiatan sosial yang bisa kita realisasikan terhadap sesama. Apalagi kalau kita berbicara masalah pengelolaan kegiatan sosial itu yang diwujudkan dalam bentuk wakaf diantaranya atau sedekah infak sebagai bentuk sumbangsih kita di tengah kondisi yang sekarang ini dilakukan. Kita akan mencoba bincangkan ini bersama Bang Aziz Yanuar. Siap. Bang Aziz, kita pengen mengenal lebih dekat sosok Bang Aziz. Bang Aziz selain kegiatan sebagai seorang advokat, apa kegiatan-kegiatan yang sekarang ini dilakukan sebagai bentuk kegiatan kemandirian atau kepedulian sosial? Apa yang Bang Aziz lihat dalam kaitan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, Bang Aziz Yanuar? Ya, jadi kalau aktivitas saya memang kebanyakan berkecimpung di advokasi dan pembelaan, Cak. Jadi memang kalaupun ada charity tadi gitu, kita nggak jauh-jauh dari itu juga gitu kan. Kemudian soal implementasi MAL tadi yang langsung itu kita ada di Hilal Merah Indonesia sebagai sayap organisasi dari Front Persaudaraan Islam gitu kan. Kemudian juga berbagai saudara-saudara saya ya yang luar biasa dari organisasi amal masing-masing ya. Gitu, ada yang Golden Future Foundation, ada dari Mercy, banyak hal lah gitu, dari Dompet Duafa, kemudian semua gitu kan yang saya nggak bisa sebut, banyak sekali gitu kan. Mungkin dari Kak Slamet juga ini kan luar biasa nih kan yang saya baru di sounding ke kita kan gitu. Artinya memang sekali lagi memang kita kan mendengar memang pesan dari ajaran kita ya, ajaran Islam gitu kan, bahwa harta memang yang sesungguh harta itu kan ada 3 yang kita pakai itu jadi usang, yang kita makan jadi kotoran, dan juga yang kita infakkan itulah harta sungguh kita yang sungguhnya gitu kan. Jadi banyak contoh kan dari Rasulullah SAW dan para sahabat bagaimana mereka menganggap harta sungguhnya itu dalam mereka yang mereka infakkan. Makanya nggak heran ketika tadi dikatakan kita negara yang paling dermawan sedunia gitu kan. Tinggal memang jangan keluarnya, tapi harusnya yang perlu digarisbawahi bagaimana dapatnya juga gitu. Menurut saya itu yang perlu ini. Tapi karena itu bukan bahasan kita, maka tentu saja tinggal kita manfaatkan dengan maksimal tadi, gelar tadi bedai, kemudian juga jangan sampai disalahgunakan gitu kan, dan harus tepat sasaran karena luar biasa kan saat ini kemiskinan di sekitar kita gitu kan, bencana, kemudian banyak kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi gapnya kan, sehingga membuat langkah kita untuk kemanusiaan ini dan juga untuk amal atau charity ini harus segera terus digalakan dan lebih diperkuat lagi supaya efektif, efisien dan tepat sasaran. Ini menurut saya harus menjadi PR kita masing-masing, dan saya setuju memang dengan langkah ini, Cak, gitu kan. Semoga ini diberkahi dan juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala selalu. Demikian.
Ya, kepedulian sosial itu kan sepertinya barang langka ya kalau kita bicara eh, dalam segmen kalangan milenial, kalangan muda lah gitu ya. Abang melihatnya seberapa jauh ini soal charity kemudian sosial ini tumbuh kembang menjadi sesuatu yang berarti di kalangan muda, terutama kalangan muda seusia Abang Aziz atau kalangan muda-muda yang sekarang ini yang milenial. Ya, menurut saya dalam perspektif saya dan pengalaman saya, orang-orang ini mereka luar biasa. Mentalnya itu mental berbaginya luar biasa gitu kan. Kalau soal berbagi, alhamdulillah. Tinggal memang ditingkatkan lagi dan juga lebih diperluas, lebih wide gitu kan, lebih luas cakupannya gitu kan. Jadi nggak hanya berkecimpung atau berputar di lingkungan perkotaan aja. Gitu. Kemudian juga yang kedua, semangat berbagi ini menurut saya sudah ada sebenarnya dari kolbu masing-masing rakyat Indonesia ini, sehingga perlu kita perkuat lagi. Dan tadi yang lebih digarisbawahi, kita harus tepat sasaran, Cak, gitu kan. Karena banyak ternyata yang perlu kita kritisi yang kurang tepat sasaran. Gitu. Jadi anggaran penuntasan kemiskinan ada, bukan dipakai buat untuk menuntaskan kemiskinan nyata, membantu orang-orang miskin, dipakai buat rapat, buat studi banding. Ini kan namanya penipuan namanya kan gitu. Jadi inilah pemanfaatkan yang menurut saya dimanfaatkan oleh bajingan-bajingan yang menari-nari di atas penderitaan orang lain seperti itu. Ini menurut saya yang jadi kedermawanan rakyat Indonesia ini dimanfaatkan betul oleh para kapitalis biadab ini gitu kan, untuk kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi mereka. Ini menurut saya yang harus dijaga supaya tidak orang menjadi menjadi negative thinking gitu loh terkait dengan aksi charity ini gitu kan. Oh, ternyata dipakai buat begitu, mending nggak usah deh kan begitu kan. Akhirnya jadi blunder ke kitanya. Menurut saya itu yang harus dijaga, terlepas dari memang kita memberi itu kan inna balum niat kan, memang niatnya itu karena itu dan Allah udah catatnya. Tapi kan kalau tepat sasaran ini lebih menenteramkan kan, lebih pas gitu untuk semuanya gitu kan, dan juga bisa dimanfaatkan maksimal. Karena kan jujur, kecuali memang di kita nggak kekurangan, gitu sangat kekurangan kok gitu loh. Ya, jadi memang dan kita nggak bisa berpangku tangan aja untuk kepada negara gitu loh. Memang anak fakir miskin dan terlantar-lantar dipelihara oleh negara, teorinya begitu. Tapi kan negaranya sendiri banyak utang kan begitu kan. Gimana kita mau membiayai, kita hanya banyak utang kan begitu kan. Jadi menurut saya itu tidak bisa juga kita terlalu berharap, tapi bukan berarti apatis juga sama peran negara, enggak. Kita tetap saling mendukung lah gitu kan. Hanya saja memang koridor-koridornya harus melalui kanal-kanal yang memang disediakan dan memang tepat sasaran, sekali lagi saya tegaskan itu. Iya. Kelompok-kelompok pegiat yang peduli terhadap persoalan sosial, persoalan kemanusiaan itu kan tumbuh berjalan berseiring dengan proses perjalanan seperti apa sebetulnya filantropi itu berkembang di negara Indonesia ya, dengan berbagai dinamikanya dalam proses masa kesejarahan yang panjang kan begitu. Kalau kita coba perhatikan bagaimana lahirnya organisasi-organisasi masa Islam itu juga melekat menjadi bagian tidak terpisah dengan kegiatan-kegiatan kepedulian sosial dan kepedulian kemanusiaan. Meski masa pemerintahan kolonial dulu juga itu tumbuh berkembang seiring dengan perjalanan waktu sesuai dengan kepentingan zamannya kan begitu. Kalau pada masa kolonial ya kepentingannya untuk melawan penjajahan kan begitu. Nah sekarang justru dituntut kemandirian sebagai satu kekuatan civil society atau kekuatan kemanusiaan yang berada di tengah-tengah kondisi negara yang sekarang ini kita pahami bersama. Nah, Bang Aziz Yanuar, kira-kira kalau kita bicara masalah menumbuh kembangkan kepedulian sosial, kalau belajar dari track record entitas yang sudah kita kenal bersama, banyak kegiatan kepedulian kemanusiaan di berbagai daerah-daerah, bencana misalnya di Aceh dan lain sebagainya. Seperti apa upaya untuk bisa menumbuhkan kepedulian sosial dan kepedulian kemanusiaan yang penting dan efektif kepada kalangan kaula muda, kalangan milenial ini, Bang? Ya, yang pertama menurut saya kalau kita bicara bagaimana efektif, tentu saja kita tidak bisa luput dan lepas dari masalah didikan.
dari masalah mental, dan itu bisa dilatih. Artinya kepedulian dari kecil, dari awal pendidikan kita sudah ditumbuh kembangkan untuk saling peduli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga dalam masa pertumbuhan itu, dalam perkembangannya juga kita harus sering juga diberitahukan bagaimana dunia ini penuh dengan dinamika. Artinya ada hitam ada putih, ada baik ada jahat, ada kaya ada miskin gitu. Bagaimana semua ini bersinergi, kemudian harmonisasi diharmonisasikan oleh tadi niat-niat tulus gitu kan. Dan semua itu sebenarnya kuncinya dari agama. Apapun agamanya pasti meyakini dan mengajarkan yang baik-baik. Nah, artinya kita mesti kuatkan pondasi itu sesuai dengan Pancasila kan, ya, mengatur agama-agama, kemudian pondasi itu diperkuat cara agama tadi gitu kan. Dan juga jangan lupa harus ada pengawasan tadi. Pengawasan harus baik gitu, dan selalu harus ada refreshment gitu, refreshment supaya orang itu menjadi kepeduliannya tetap minimal atau meningkat gitu. Yeah. Menurut saya itu penting, refreshment, pengawasan, dan juga pendidikan dari awal dan terus berkembang seperti itu. Menurut saya harus tetap dijaga, dan alhamdulillah menurut saya kalau untuk ukuran Indonesia tadi Cak Tamat kan mengatakan sudah paling dermawan kan itu. Menurut saya itu ada betulnya juga gitu kan, ada baiknya juga dan ada benarnya, dan harus kita jaga, tinggal kita awasi dan jangan sampai ini menjadi konsumsi orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya. Terima kasih Bang Aziz Yanuar. Saya beralih ke Cak Agus Kiswantono sebagai sohib dan mitra saya. Ngobrol, Cak Agus, apa yang penting untuk kita wujudkan sinergi di antara seluruh kalangan, terutama sosok-sosok muda kayak Bang Aziz Yanuar, dan tentu akan ada sosok-sosok muda yang lain yang punya kepedulian sama terhadap cerita kemanusiaan yang perlu disinergikan dengan beragam latar ini. Dan apa isu strategis mengenai hal terkait dengan persoalan-persoalan sosial kemanusiaan yang perlu kita menjadikan bidang garap untuk bisa kita, kalau orang Jawa itu cengkuyung bareng, ditopang bareng kan begitu, di tengah kondisi problem struktural yang sekarang kita hadapi, problem yang terkait dengan seberapa jauh seperti political will negara ini hadir di tengah-tengah kehidupan kemanusiaan, kehidupan rakyat, kehidupan bangsa dan negara ini. Silakan Cak Agus. Ya, baik. Jadi ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang sebenarnya cukup membuat kita ini juga harus bergegas ini. Jadi senantiasa melakukan yang terbaik untuk umat ya, yaitu man asbaha walam yakhtam bi amril muslimina falaysa minhum. Jadi barang siapa yang di pagi hari tidak memikirkan kepentingan umat ya, masyarakat ya, yang itu bisa ditafsiri kalau itu memang pribadi ya, berarti kalau sudah diamanai sebagai kepala rumah tangga ya rumah tangganya. Kalau itu memang pemimpin yaitu yang skupnya lebih besar ya, maka skup yang diamanai yang terbesar itulah yang harus dilakukan secara maksimal. Kalau rumah tangganya satu, ya dia harus tanggung jawab di rumah tangganya satu. Tapi duanya. Kalau tiga, berarti ketiganya. Ya. Kalau keempatnya begitu ya Mas. Betul itu. Ya. Nanti kan Bang Aziz nanti insya Allah itu. Amin. 1, 2, 3, 4 itu kan maksimal kita sebagai seorang muslim. Dan tentunya kita pahami bahwa kalau kita bilang masalah kepedulian, kalau di Islam itu ada istilah zakat, infak, sodako. Potensinya ini yang bisa terdeteksi aja subhanallah. Ada di 2022 ini berdasarkan Basnas itu 327 triliun. Subhanallah. Zakat, infak, sodako. Zis 327 triliun. Itu ibaratnya ini kan ada keuntungan 2,5% yang dihitung itu 327 triliun. Ya, berarti apa? Berarti ada potensi pemasukan itu yang nilainya 97,5 triliun sebetulnya. 97,5% dari total potensi pemasukan dari kaum muslimin. Kan kita ini kan berpikir ini kan ada kaidah kausalitas. Kalau mampu menzakatkan dengan kumulasi 327 triliun
itu 2,5%. Berarti prosentase 97,90% itu mampu Indonesia ini. Ya. Dan yang paling cukup kita harus open mind bahwa generasi milenial itu ke depan ya, yang usianya ini kayak Bang Aziz ini mendominasi. Memang usianya berapa, Pak? 39. Masih milenial ini. Milenial. Casingnya yang milenial. Iya. Casingnya masih 27 nih beliaunya ini. Iya. Jadi ini lebih dari 60%. 60% itu didominasi oleh 40 tahun ke bawah, 40 tahun. Iya. 29 atau 39? 19. Silakan. Iya. Diganggu aja. Jadi yang menarik ini adalah top level management untuk 5 tahun ke depan itu adalah generasi milenial usia 40, 30 dan 20 tahun. Nah, ini yang perlu dipersiapkan secara progresif. Dan generasi milenial ini kan generasi konsentrasi tingkat tinggi. Kenapa? Karena hanya satu gadget ini bisa melanglang kemanapun produktivitasnya loh ya. Nah itu. Nah ini yang kedua. Jadi masalah potensi, masalah manajerial. Oleh karena itu memang sebenarnya kita nggak perlu ditakutkan dengan franchising, dengan pewaralaba. Tapi di satu sisi yang lain kadang-kadang potensi sinergi, contoh kemarin 212 Mart, nah itu juga kandas. Itu. Kenapa? Karena ini sporadis. Memanfaatkan ada 2 momentum yang cukup bagus ya. Pertama momentum sosial itu akan menghimpun. Kedua adalah momentum yang itu berbasis keimanan, itu juga akan menghimpun itu dalam artian mampu untuk kumulasi yang akan menyatukan seluruh segmentasi pengusaha-pengusaha. Dan yang perlu kita pahami, sesuai dengan data statistik 1% ya kekayaan dari konglomerat Indonesia itu mampu mengeruk 99% dari total kekayaan yang ada di Indonesia. Ini kan cukup memprihatinkan. Permasalahan di sini ini bukan permasalahan Indonesia bukan tidak kaya, tapi permasalahan distribusi kekayaan yang itu tertumpu pada 1% ya golongan oligarki atau konglomerat ya dalam tanda kutip yang itu serakah itu. Tapi saya yakin nanti ke depan ya dengan beragam dinamikasi usaha-usaha ini pasti awalnya sentralisasi, sebenarnya sekarang itu sudah mulai ke desentralisasi ya, desentralisasi untuk usaha-usaha itu ya. Tentunya ya harapan kita nanti akan terjalin sinergi kebersamaan antar antar golongan kolonial kayak Cak Selamat sama Bang Aziz Januar milenial. Jadi sehingga kolonial sama milenial mampu mixing menjadi satu kebersamaan. Asal jangan kolonial. Asal jangan dan migrasi digital. Jadi seperti itu ya. Ya menarik saya kira pembahasan kita soal kepedulian sosial ya, terutama pada segmen kaula muda yang memiliki integritas lah, memiliki kegiatan yang profesional di bidangnya. Di sisi kegiatan yang dilakukan ternyata masih memikirkan hal-hal yang sangat penting. Di tengah kondisi kita yang sebetulnya berharap adanya sebuah perubahan yang signifikan, yang fundamental, yang komprehensif mengenai seperti apa sebetulnya kebijakan-kebijakan up to down-nya itu. Tapi kan itu tidak menghalangi kita untuk secara bottom up, secara gerakan kesadaran di antara kita, karena kan tidak mungkin juga bisa menunggu seperti apa keinginan baik up to down itu bisa menjadi baik. Di satu sisi kita tetap juga memberikan masukan, di sisi yang lain harus ada juga langkah-langkah konkret. Betul. Nah, saya masih ke Cak Agus dulu ya, Bang Aziz ya. Tidak apa-apa ya, Cak? Enggak, saya suka dengan Diwati juga. Cak Agus, kalau coba memperhatikan, seberapa sih kemungkinan besar kita bisa aware dengan kemampuan sinergitas di antara kita yang didorong oleh
kepedulian sosial dengan kapital yang kita miliki, baik kapital yang dilihat dari sisi SDM maupun sumber daya alam. Dulu kita kan pernah bicara itu dengan ketua Kadin, ya, pimpinan Kadin. Di antaranya kalau kita misalnya mau komitmen bertumpu kepada lokal atau nasional supply chain, sumber daya yang kita miliki sebenarnya kita bisa. Yang membuat kondisinya itu tidak seimbang, tidak sustainable, bisa akhirnya merealisasikan penyelesaian persoalan terhadap isu-isu krusial mengenai kemiskinan dan kesenjangan itu kan sebetulnya karena ada keinginan dari segelintir orang yang mengambil keuntungan yang diantaranya kan kita kenal dengan windfall profit itu yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam tertentu, terutama batu bara. Seberapa jauh Anda melihatnya ini? Iya, baik. Yang pertama, kemiskinan itu kan ada kemiskinan karena struktural, dan yang kedua adalah kemiskinan karena kultural. Ya, ini ada struktural, ada kultural. Ada yang memang sengaja kita dimiskinkan karena memang beragam dengan kebijakan. Kalau kultural, sebenarnya kultural ini kulturnya saja, ini bisa dirubah, gampang dirubah. Ini kan merubah habit aja ini. Tapi kalau struktural ini dampaknya lebih terstruktur, sistematis dan masif untuk memiskinkan. Nah, ini yang memang agak berbahaya itu di sini. Struktural, kemiskinan struktural ini. Karena memang dari struktural inilah yang akan menyebabkan kultural itu juga kena dampaknya. Gitu. Nah, Indonesia ini potensinya kalau saya lihat hampir semua sektor-sektor produksi itu ada di Indonesia. Ya, mulai baik yang itu ada di bawah perut bumi maupun yang ada di atas perut bumi, dan itu salah satu kekuatan bangsa Indonesia ini. Contoh misalkan di negara lain nggak terpakai, ya di sini bisa diolah menjadi bahan yang terpakai, rongsokan. Nah itu jadi luar biasa itu. Jadi sudah ditinggalkan ke luar negeri ya? Padahal di luar negeri sudah nggak terpakai. Makanya tapi kita menjadi mutiara yang bernilai ya? Mutiara rongsokan itu mutiara ini sebetulnya ya. Jadi ini bagi bangsa lain sudah tidak ada harganya, bagi bangsa kita berharga. Maksud saya segmentasi yang remeh-temeh ini pun ini survival kita sebagai seorang yang mayoritas muslim, ini ternyata juga ada nilai produktivitasnya. Kalau ini diampu, sebenarnya kan gampang ini. Dengan problem, ya ini diampu, ini dirubah, yaitu problem kemiskinan struktural ini, maka saya yakin yang level menengah, level atas itu akan bergerak semua. Gitu. Karena sampah misalkan itu kan berasal dari yang level atas itu. Sampah maksudnya sampah ini kan berarti yang produksinya ini kan berarti kan bukan sebotol 2 botol, ini bisa sampai berjuta-juta botol itu. Nah, ini adalah kebijakan. Nah, ini yang menyebabkan kemiskinan struktural. Kebijakan seperti apa di sini? Mampu nggak menggandeng dari ya yang kemiskinan kultural tersebut. Sehingga kalau ini ya dominasi ya perubahan itu dari yang struktural ini, saya yakin insya Allah masyarakat kita ini akan menjadi masyarakat yang sejahtera, kemudian yang benar-benar mampu produktif seluruh lini, dan ini adalah aset terbesar dari bangsa Indonesia ini. Jadi bangsa Indonesia ini jangan dimiskinkan. Kalau bangsa ini sejahtera, maka ekonomi negara juga akan luar biasa. Kalau ekonomi negara akan luar biasa, maka Indonesia akan mampu menjadi superpower juga. Nah, demikian. Ya, terima kasih Cak Agus. Sahabat Wakaf TV yang sengaja dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konten siaran rubrik tokoh peduli sosial ini sebetulnya didedikasikan dalam rangka untuk bisa mengeksplor lebih jauh tokoh bicara soal kepedulian sosial, dan kita pengen menggali perspektif. Semoga ini menjadi satu inspirasi semuanya agar semua tokoh dari berbagai kalangan, apakah itu pengusaha, apakah itu praktisi hukum, apakah itu birokrat, apakah itu kalangan media, mereka media atau pengusaha-pengusaha multi bisnis dan multi pengelolaan lah begitu. Saya kembali ke Bang Aziz lagi. Bang Aziz, bagaimana menanamkan kepedulian sosial dan kepedulian kemanusiaan kepada kalangan muda, dan apa tantangan membangunnya kalau kita belajar mengenai sejarah kepedulian kemanusiaan terhadap
sebuah entitas yang sangat terkenal terlibat di dalam kepedulian kemanusiaan yang mewujud dalam keterlibatan terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan, terutama bencana-bencana alam sebagaimana yang kita saksikan bersama. Ya, yang pertama adalah caranya, kalau sekarang kalangan milenial ini kan identik dengan sesuatu yang konten. Nah, jadi mungkin kita bisa refreshment ke tahap selanjutnya tadi, bagaimana kita mengeksplor konten-konten ini sehingga menggugah kepedulian mereka atau minimal mengetuk kepedulian mereka. Sudah ada, bukan nggak ada, cuma kita ketuk supaya lebih aware lagi dan juga segera. Karena kan kebaikan itu salah satu unsur kebaikan adalah menyegerakannya kan. Ya, jadi bagaimana menyegerakannya, nah memanfaatkannya melalui konten-konten yang memang edukatif dan juga inspiratif supaya mengetuk hati orang-orang milenial dan siapapun ya nanti yang berinteraksi dengan media sosial dan juga media gadget mereka gitu kan. Menurut saya itu yang perlu dieksplor lebih lanjut dan terus secara berkesinambungan. Karena sekarang zamannya seperti itu, nggak bisa lagi kita pakai brosur, pamflet dan yang gaya-gaya yang memang konservatif, itu nggak bisa. Kita harus lebih eksplor dan lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan sikap dari masyarakat itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana sih tantangannya, apa sih? Tantangannya adalah yang pertama, kita menghadapi banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dari aktivitas sosial itu tadi. Nah, ada yang penyalahgunaan. Itu menurut saya harus kita counter dengan baik gitu kan. Artinya itu oknum-oknum itu harus ditindak tegas dan juga tidak diberikan ruang untuk mengembangkannya. Nah, sebaliknya yang memang benar-benar amanah harus terus kita galakan dan juga jangan lupa kita sounding terus gitu kan. Itu sebenarnya tantangannya yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua adalah bagaimana ini membuat konsisten gitu loh. Supaya apa? Supaya amal ini adalah bagian dari pengeluaran pengeluaran kita. Jadi kita tuh jadi kita kan sandang, pangan, papan, satu lagi akhirat gitu loh maksud saya. Jadi sandang, pangan, papan, akhirat gitu loh. Jadi menurut saya ini harus menjadikan suatu yang catatan penting, jadi satu nilai yang terkandung, bukan cuma nilai secara teori tapi secara praktik juga. Jadi nilai-nilai itu ada di pengeluaran-pengeluaran mereka. Pertimbangan-pertimbangan itu ada. Jadi setiap tindakan, baik itu ekonomis, strategis, politis, itu ada aspek sosialnya. Ada aspek yang memang kepeduliannya. Itu menurut saya penting. Bagaimana CSR itu bukan cuma menyasar pengusaha, tapi juga menyasar semua kaum milenial, menyasar politisi, menyasar media, gitu kan. Menurut saya itu kalau politisi udah nggak bisa ditanya ya, karena memang bagian dari akrobatnya ya itu antara lain kan. Nah, cuma maksud saya yang lain-lainnya, media juga gitu kan. Jadi CSN ini jadikan satu unsur setiap kita melakukan tindakan, gitu. Itu sih. Iya. Terakhir silakan Bang Aziz diberikan saran atau ajakan himbauan mengenai pentingnya menumbuh kembangkan kepedulian sosial atau kepedulian kemanusiaan terutama pada segmen milenial atau kalangan muda. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tingkatkan kepedulian dan juga aktivitas sosial kita, ya, terutama yang memang membutuhkan, baik di sekeliling maupun yang jauh di sana, dimanapun. Kita sesama manusia, sama anak bangsa harus saling peduli dan juga jangan lupa untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini gitu kan. Jangan sampai kita abai terhadap lingkungan sosial, lingkungan sekitar kita. Dan jangan lupa like, subscribe ini nih, Wakaf TV, supaya ada update terus dan juga bisa memantau nanti mungkin bagaimana sih cara berwakaf atau berinfak di Wakaf TV. Monggo silakan. Iya. Terima kasih sekeran kepada Bang Aziz Aziz Yanuar, sarjana hukum, master hukum yang sudah memberikan perspektif, dan saya sampaikan juga terima kasih jazakallahu khairan kepada Cak Agus Kriswantono, master teknik yang mendampingi kami bersilaturahmi dengan Bang Aziz Yanuar. Semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan. Sahabat Wakaf TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berjumpa lagi dalam sebuah rubrik
tokoh peduli sosial dan peduli kemanusiaan pada periode berikutnya, pada jilid berikutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.